Seri 4 Pedang Kayu Harum. Pendekar Lembah Naga. Cerita, Ho Ping Hu. Audiobook, novel silat. Bab 44. Dengan sikapnya yang polos, gerak-gerik yang lincah dan amat menarik bagi Sin Leong, gerak bibir yang manis dan gerak mata yang menunjukkan kecerdikan, darah remaja itu lalu menceritakan semua pengalamannya selama kurang lebih 5 tahun ini. Seperti telah kita ketahui, kurang lebih 5 tahun yang lalu keluarga Na Cheng Han di kota Kunting telah diserbu oleh musuh-musuhnya yaitu Piausu dari Gintu Piao Kiok bernama Chiok Hun yang dibantu oleh Lu Seng Ok, tokoh Wai Kaipang yang murtad dan telah diusir dari perkumpulan itu, dibantu oleh 5 orang anak buah Chiok Hun. Penyerbuan hebat ini mengakibatkan matinya Na Cheng Han dan istrinya dan beberapa orang anggota Uieng Piao Kiok yang dipimpin oleh Na Piausu itu. Bahkan putra Na Piausu, Na Tiong Pek, bersama Baby Chu dan Sin Leong nyaris tewas pula oleh para penyerbu itu. Akan tetapi muncul Kim Hong Liu Nio yang timbul watak gagahnya melihat 3 orang anak-anak bertanding mati-matian melawan para penyerbu itu sehingga wanita sakti ini turun tangan membunuh Chiok Hun dan 6 orang pembantunya, kemudian Kim Hong Liu Nio mengenal Sin Leong dan menculiknya lalu membawanya pergi. Gegerah kota Kunting dengan terjadinya peristiwa ini Tiong Pek dan Bicu hanya dapat menangisi jenazah Na Piausu dan istrinya. Kemudian muncul para anggota Uieng Piao Kiok yang segera mengurus mayat-mayat itu. Uieng Piao Kiok berkabung dan untung bagi Tiong Pek dan Bicu bahwa para anggota Piao Kiok itu cukup setia dan telah mengurus kedua jenazah itu sebaiknya sampai selesai dimakamkan. Bahkan setelah selesai pemakaman itu, para tokoh Uieng Piao Kiok yang menjadi pembantu-pembantu utama dari mendiang Na Cheng Han, mengadakan rapat dan kemudian diambil keputusan untuk melanjutkan Uieng Piao Kiok yang sudah terkenal dan dipercaya oleh para pedagang. Sebagai pengganti Na Cheng Han diangkat Na Tiong Pek. Akan tetapi karena anak itu baru berusia 13 tahun, dan ilmu kepandaiannya masih jauh untuk dapat diandalkan menjadi Piao Kiok, maka pengangkatan pemimpin ini hanya untuk mempertahankan nama Na Piausu saja dan juga rumah keluarga. Nah itu dipakai sebagai pusat, sedangkan yang memimpin adalah para pembantu-pembantu utama mendiang Na Piausu itulah. Mereka bahkan melanjutkan pelajaran Na Tiong Pek dan melatih ilmu silat kepada pemuda remaja ini. Bicu tetap tinggal di rumah Tiong Pek. Akan tetapi gadis cilik ini merasa kesepian dan kehilangan, dan merasa tidak senang lagi tinggal di rumah besar itu. Apalagi ketika nampak gejala-gejala betapa Tiong Pek makin tergila-gila kepadanya. Beberapa kali pemuda ini menyatakan bahwa mereka adalah calon suami istri. Pada suatu senja, ketika mereka berdua duduk di dalam taman bunga yang sedang indah-indahnya karena semua bunga sedang mekar di tengah-tengah musim bunga itu, kembali Tiong Pek menyatakan persoalan itu. Sumoy, marilah duduk dekat denganku di sini. Dia menepuk papan bangku di sebelahnya. Bicu mengerutkan alisnya dan menjawab. Di sini pun sama saja, Su Heng. Dia sendiri duduk di atas bangku batu kecil tak jauh dari tempat duduk Tiong Pek. Kesinilah, Sumoy, aku mau bicara penting sekali. Di sini pun aku sudah dapat mendengarmu, Su Heng. Mau bicara apakah? Diam-diam darah kecil ini merasa khawatir karena selama 1 tahun semenjak tewasnya Na Piausu dan istrinya, seringkali dia harus menolak kalau Tiong Pek ingin memperlihatkan perasaannya dengan menyentuhnya atau memegang lengannya atau mengeluarkan kata-kata manis merayu. Sumoy, kenapa engkau selalu bersikap dingin dan malu-malu terhadap aku? Bukankah kita ini sudah menjadi calon suami istri? Kita tinggal menanti beberapa tahun lagi sampai kita cukup dewasa dan kita akan menikah, menjadi suami istri. Bosan sudah Bicu mendengar pernyataan-pernyataan seperti itu. Su Heng, engkau selalu bicara tentang itu. Sudah kukatakan bahwa aku masih terlalu kecil, usiaku baru 12 tahun, untuk bicara soal pernikahan. Akan tetapi kita telah saling bertunangan. Sejak kapankah kita bertunangan? Semua orang tahu belaka bahwa ayah dan ibuku menghendaki begitu. Semua paman di Uieng Piao Kiok juga sudah mendengar sendiri pernyataan mendiang ayahku kepada mereka, yaitu bahwa engkau telah dipilihnya untuk menjadi jodohku. Bicu yang biasanya pendiam itu menjadi khawatir dan bingung. Dia tahu bahwa dia berhutang budi kepada keluarga Na, semenjak kecil dia telah hidup di dalam lingkungan keluarga itu, diperlakukan dengan baik sekali, seperti anggota sendiri. Mendiang ayah dan ibu Tiong Pek amat baik kepadanya, bahkan dia harus mengakui pula bahwa Tiong Pek sendiri selalu bersikap manis dan baik kepadanya. Agaknya,
Pengangkatan dirinya sebagai calon istri Tiong Pek merupakan hal yang wajar, bahkan sudah semestinya, dan tentu akan disetujui oleh semua tokoh Uieng Piao Kiok dan mereka tentu menganggap bahwa nasibnya amat baik. Akan tetapi, dia sendiri merasa tidak suka. Bukan dia tidak suka kepada Tiong Pek yang amat baik kepadanya, akan tetapi dia sama sekali belum memikirkan soal pernikahan. Apalagi kalau dia teringat kepada ayah kandungnya yang kabarnya dibunuh orang tanpa dia mengetahui siapa pembunuhnya. Akan tetapi, Su Heng, hal itu belum resmi, jadi tidak semestinya kalau kau mengatakan bahwa kita telah bertunangan. Sikap dari bicu ini mengecewakan hati Tiong Pek. Pemuda ini memang sejak masa kanak-kanak sudah merasa suka sekali kepada bicu dan menjelang dewasa dia makin mencinta semuanya ini. Melihat sikap bicu, dia merasa kecewa dan juga khawatir, maka pada keesokan harinya dia lalu minta bantuan paman-pamannya. Seperti paman sekalian tentu mengetahui, mendiang ayah dan ibu sudah mengambil keputusan untuk menjodohkan aku dengan bicu, dan karena mereka berdua meninggal dunia tanpa sempat meninggalkan pesan, maka keinginan hati mereka itu bagiku merupakan pesan dan wasiat terakhir. Dan mengingat bahwa kami berdua sudah makin besar dan menjelang dewasa, maka aku minta kepada paman agar suka mengatur persembahyangan dan meresmikan pertunangan kami di depan arwah ayah ibu agar mereka dapat tenang di alam baka. Para tokoh Uieng Piao Kiok itu terdiri dari 5 orang, dipimpin oleh pembantu utama mendiang Napiao Su yang bernama Lou Kiat Hui, seorang laki-laki tinggi besar, berwatak jujur dan bermata lebar. Lou Kiat Hui memang masih terhitung sute sendiri dari mendiang Na Cheng Han, yaitu ketika mereka berdua berguru kepada seorang guru silat kenamaan di selatan. Jadi orang Shilou ini masih terhitung susiok dari Tiong Pek. Mendengar ucapan keponakannya ini, Lou Kiat Hui mengangguk-angguk dengan girang. Memang kami semua sudah mengetahui akan hal itu, Tiong Pek. Dan kalau demikian permintaanmu, memang sebaiknya pertunangan itu diresmikan dan dilakukan sembahyang besar-besaran dan mengundang tamu-tamu sebagai saksi. Terserah kepada Lou Susiok untuk mengaturnya, jawab Tiong Pek dengan girang. Lou Kiat Hui adalah seorang gagah yang jujur dan berpandangan luas. Perjodohan adalah pertalian hidup antara 2 orang manusia, katanya dengan wajah serius. Oleh karena itu, yang pertama kali tersangkut dan mempunyai kepentingan adalah 2 orang yang akan mengikatkan diri dalam pertalian perjodohan itulah. Oleh karena itu, sebelum kita mengambil langkah-langkah selanjutnya, sudah selayaknya kalau kita mendengar dulu pendapat yang bersangkutan, yaitu bicu. Bicu segera dipanggil dan gadis kecil itu menghadap dengan hati menduga-duga, karena dia melihat 5 orang penting dari Uieng Piao Kiok itu memandang kepadanya dengan wajah berseri dan bibir tersenyum, sedangkan Tiong Pek sudah lebih dulu berada di situ. Ada apakah Lou Susiok memanggilku? Tanyanya. Bicu, seperti juga Tiong Pek, kini dipimpin oleh Lou Kiat Hui dalam pelajaran ilmu silat dan dia pun menyebut Susiok kepada tokoh yang kini menggantikan kedudukan mendiang Napiao Su memimpin perusahaan itu. Duduklah, Bicu. Kita akan mengajakmu bicara tentang perjodohanmu dengan Tiong Pek seperti telah berkali-kali dinyatakan oleh mendiang Na Su Heng dan istrinya. Bicu mengerling kepada Tiong Pek dan dia dapat menduga bahwa hal ini tentu sengaja diatur oleh Su Hengnya itu dalam usahanya untuk meresmikan pertunangan mereka. Jantungnya berdebar keras dan mukanya menjadi merah, hatinya terasa panas dan timbul semacam perlawanan, alisnya berkerut. Apakah yang Susiok maksudkan? Aku tidak mengerti, jawabnya lirih sambil menunduk. 5 orang pimpinan Uieng Piao Kiok itu tersenyum, dan saling pandang. Menggelikan dan juga mengharukan melihat seorang darah remaja menundukkan muka kemalu-maluan kalau diajak bicara tentang perjodohan. Begini, Bicu. Semenjak engkau dan Tiong Pek masih kecil, mendiang Na Su Heng dan istrinya sudah seringkali menyatakan bahwa kalian berdua akan saling dijodohkan, akan tetapi sayang, sebelum niat itu dilaksanakan, mereka telah lebih dulu meninggalkan kita. Sekarang, karena kalian berdua sudah menjelang dewasa, kami merasa sudah menjadi kewajiban kami untuk melaksanakan cita-cita mereka berdua itu, dan agar arwah mereka tenang di alam baka, maka kami bermaksud untuk mengadakan sembahyang dan meresmikan pertunanganmu dengan Tiong Pek, disaksikan oleh sahabat-sahabat dan para undangan. Dan sebelum itu, kami sengaja memanggilmu untuk memberitahu dan mendengar bagaimana pendapatmu tentang maksud kami itu, Bicu. Gadis kecil itu masih menundukkan mukanya dan semua orang memandang kepadanya, menduga bahwa seperti kebiasaan para gadis pada umumnya yang ditanya tentang pernikahan, dia tentu akan menjawab, terserah kepada Susiok,
Atau hanya mengangguk tanpa kata, atau juga lari memasuki kamarnya. Semua itu akan menjadi tanda bahwa Bicu sudah setuju. Akan tetapi, terkejut dan heranlah semua orang di situ ketika mereka melihat Bicu menggeleng kepalanya, mengangkat mukanya yang merah dan menjawab dengan suara gemetar. Tidak, Susiok, aku masih terlalu kecil untuk bicara tentang perjodohan. Aku belum memikirkan perjodohan dan tidak mau bicara tentang itu. Dia menundukkan mukanya kembali. Lau Kiat Hui saling berpandangan dengan teman-temannya, dan mengerling kepada Tiong Pek yang hanya duduk diam sambil menundukkan mukanya pula. Kemudian orang tinggi besar ini memandang kepada Bicu yang menunduk itu dan berkata, suaranya lantang dan mendesak. Bicu, mengapa engkau menolak? Apakah engkau tidak setuju dijodohkan dengan Tiong Pek? Apakah engkau hendak menentang pesan terakhir dari Nasuheng dan istrinya? Di dalam hatinya, Lau Kiat Hui merasa penasaran karena dia tahu benar betapa gadis ini telah menerima budi berlimpah-limpah dari keluarganya, dan bahwa Tiong Pek adalah seorang pemuda cukup tampan, gagah dan berharta sehingga tidak pantaslah kalau gadis ini menolaknya. Gadis yang baru berusia 12 tahun itu mengangkat mukanya dan kini nampak mukanya agak pucat dan kedua matanya basah. Akan tetapi suaranya cukup tegas ketika terdengar dia berkata, Susiok sekalian agaknya hanya mengingat keluarga sepihak saja, mengingat akan pesan dari Suhu, yaitu ayah dari Suheng. Agaknya sama sekali Susiok sekalian tidak pernah mengingat keluargaku, tidak mengingat orang tuaku sendiri sehingga aku diharuskan memutuskan sendiri tentang perjodohanku. Lau Kiat Hui terkejut. Kembali dia saling berpandangan dengan para temannya, kemudian dia berkata dengan suara lembut. Ah, Bicu, jangan engkau beranggapan seperti itu. Andai kata kami tahu bahwa engkau masih mempunyai orang tua, sudah tentu kami tidak akan berani lancang dan tentu kami akan minta pendapat orang tuamu. Akan tetapi, kita semua tahu bahwa ibumu telah tiada, sedangkan ayahmu. Ayah dibunuh orang, dan sampai sekarang aku belum tahu di mana kuburnya. Pantaskah aku sebagai anak tunggalnya kini memutuskan sendiri perjodohan tanpa memperdulikan keadaan ayah? Tidak, Susiok. Sebelum aku tahu siapa pembunuh ayah, dan sebelum aku dapat bersembahyang di depan makam ayah kandungku, aku tidak mungkin bisa memutuskan tentang ikatan jodoh ini. Setelah berkata demikian, sambil menangis Bicu bangkit berdiri kemudian lari memasuki kamarnya di mana dia membanting dirinya menelungkup dan menangis di atas pembaringan. Sudahlah, Susiok. Dia memang benar. Kita kurang memperhatikan hal itu. Biarlah pertunangan resmi diundurkan dulu, betapapun juga kami toh sudah dapat dibilang bertunangan, biarpun belum resmi. Dan sebaiknya kalau Susiok sekalian mencoba untuk menyelidiki tentang kematian ayah kandung Sumoy di utara, kata Tiong Pek yang merasa terharu juga melihat sikap Bicu yang dicintanya. Akan tetapi, para piausu yang sibuk dengan pekerjaan itu, mana mempunyai kesempatan untuk menyelidiki tentang kematian ayah Bicu jauh di utara, di luar tembok besar. Memang sekali-kali pernah mereka ini mengawal barang atau orang sampai keluar tembok besar, akan tetapi tidak sejauh tempat yang pernah menjadi tempat tinggal Becoan, ayah kandung dari Bicu itu. Dan kalau mendiang Napiausu sendiri pernah menyelidiki ke sana dan tidak berhasil mengetahui siapa pembunuh Becoan, apa pula yang bisa mereka lakukan? Setelah terjadi peristiwa itu, Bicu makin merasa gelisah dan tidak kerasan berada di rumah Tiong Pek. Dia merasa betapa dia telah berhutang budi kepada keluarganya, betapa pemuda itu memang amat baik kepadanya. Inilah yang menyebabkan dia makin gelisah. Tiong Pek amat baik kepadanya dan dia tidak ingin menghancurkan hati pemuda itu, akan tetapi dia pun tidak mungkin dapat membalas cinta Tiong Pek. Setiap hari Bicu termenung duka, apalagi setelah lewat berbulan-bulan, belum juga ada berita tentang hasil usaha Lau Kiat Hui dan para paman yang lain mencari atau menyelidiki tentang pembunuh ayahnya. Sementara itu, sikap Tiong Pek makin hari makin mendesak dan makin mesra. Pandang mata pemuda itu seperti hendak menembus hatinya dan senyum yang merayu itu mendatangkan rasa iba dalam hatinya. Akhirnya Bicu tidak kuat menahan lagi dan pada suatu malam, dengan bekal beberapa potong pakaian, larilah dia meninggalkan rumah Tiong Pek untuk pergi ke utara dan melakukan penyelidikan sendiri. Pada keesokan harinya, Tiong Pek dan para tokoh Uyeng Tiao Kiok menjadi geger melihat kepergian Bicu yang tidak meninggalkan pesan apapun. Mereka menjadi bingung dan segera melakukan pengejaran ke utara karena mereka dapat menduga bahwa tentu gadis kecil itu nekat pergi ke utara untuk menyelidiki tentang pembunuh ayah kandungnya.
Dugaan semua tokoh Ouyang Piao-kiok ternyata tepat. Setelah melakukan pengejaran selama sehari penuh, akhirnya pada malam harinya Lou Kiat Hui dan 4 orang temannya, bersama Tiong Pek sendiri, telah dapat menyusul Bicu yang beristirahat di rumah seorang petani di dusun sebelah selatan kota raja. Mudah saja mencari jejak seorang gadis kecil yang melakukan perjalanan seorang diri pada waktu itu. Bicu terkejut dan menangis ketika 5 orang pamannya itu bersama Tiong Pek muncul. "Mari kita pulang ke Kunting, Bicu," kata Lou Kiat Hui dengan sikap halus tanpa banyak kata-kata teguran. "Tidak, aku tidak mau." Bicu menangis. "Aku hendak pergi mencari pembunuh ayah. Tinggalkan aku sendiri." Tiong Pek menghampiri Bicu dan memegangi tangannya. "Sumoy, mengapa engkau hendak meninggalkan aku? Apakah kesalahanku kepadamu?" "Tidak, Su Heng, engkau tidak bersalah, kalian semua tidak bersalah. Akulah yang bersalah, akan tetapi, biarkan aku pergi, biarkan aku mencari sendiri pembunuh ayahku, jangan memaksa aku kembali ke Kunting." Lou Kiat Hui memandang gadis yang menangis terisak-isak itu. "Bicu, engkau harus ikut kami kembali ke Kunting dan marilah di sana kita bicara." Mendengar ucapan Lou Kiat Hui agak mendesak karena orang tinggi besar ini memang sudah tidak sabar lagi melihat Bicu menangis dan memang diam-diam dia pun merasa penasaran dan marah melihat gadis kecil itu nekat melarikan diri tanpa pamit. Bicu mengangkat mukanya memandang. "Lou Susiok, mengapa Susiok hendak memaksa aku kembali ke sana? Aku tidak mau kembali. Apakah Susiok demikian jahat?" Lou Kiat Hui memandang tajam kepada murid keponakan itu. "Bicu!" Suaranya terdengar tegas dan menunjukkan kemarahan. "Omongan apa yang kau keluarkan ini? Kalau kami membiarkan engkau pergi, melakukan perjalanan berbahaya seorang diri, sehingga akhirnya engkau pasti celaka, maka barulah kami benar-benar jahat. Sebaliknya, kalau engkau memaksa hendak pergi minggat begitu saja meninggalkan rumah di mana engkau dibesarkan dan dirawat penuh kasih sayang, maka engkau adalah seorang anak yang tak mengenal budi dan jahat." Bicu adalah seorang anak yang wataknya pendiam dan keras. Mendengar ucapan itu dia lalu membantah. "Dan kalau aku akan dipaksa menikah hanya untuk membalas budi, apa itu namanya, Paman?" Sejenak Lou Kiat Hui terperanjat, akan tetapi dia lalu berkata, kembali suaranya halus. "Sudahlah. Mari kita semua pulang ke Kunting dan segala sesuatu dapat dibicarakan dengan tenang di sana." Lou Kiat Hui lalu mengeluarkan uang dan membayar secukupnya kepada pemilik rumah dusun itu yang telah mau menampung Bicu, kemudian dengan memaksa dia mengajak Bicu untuk kembali ke Kunting malam itu juga. Tindakan Lou Kiat Hui ini dilakukan dengan penuh kesadaran bahwa dia telah melakukan hal yang benar. Dia harus melindungi keselamatan Bicu, kalau perlu dengan paksaan. Dia tahu bahwa kalau dia membiarkan Bicu melanjutkan perjalanan seorang diri, sudah pasti gadis kecil ini akan mengalami malapetaka di tengah jalan. Ilmu silat yang dikuasai gadis itu masih terlampau rendah untuk dapat dipakai menjaga diri. Karena lelah, maka akhirnya mereka bermalam di sebuah kuil di tengah perjalanan. Kuil itu adalah kuil seorang Tosu yang merawat kuil bersama beberapa orang muridnya. Dengan ramah Tosu-Tosu itu menerima kedatangan Lou Kiat Hui yang terkenal sebagai seorang piausu yang budiman, dan mereka semua mendapatkan kamar. Untuk mencegah gadis itu nekat melarikan diri lagi, maka Lou Kiat Hui sendiri bersama 4 orang pembantunya menjaga di luar, tidur bergiliran, sedangkan Tiong Pek yang kelelahan sudah lebih dulu tidur di atas sebuah pembaringan di kamar sebelah. Malam itu sunyi sekali. Semua penghuni dusun di mana kuil itu berdiri sudah tidur karena waktu itu menjelang tengah malam. Para Tosu dan sebagian dari para piausu juga sudah tidur nyenyak. Hanya Lou Kiat Hui sendiri dan seorang piausu lain yang bergilir melakukan penjagaan masih duduk di depan kamar Bicu. Di sebelah dalam kamar itu, Bicu sendiri juga tidak dapat tidur, masih menangis perlahan karena merasa tidak berdaya. Dia diharuskan kembali lagi ke rumah itu. Tiba-tiba kesunyian malam itu terganggu oleh suara batuk-batuk kecil disusul menyambarnya sebuah batu kecil yang tepat mengenai lampu yang tergantung di luar kamar Bicu. Tentu saja tempat itu seketika menjadi gelap dan Lou Kiat Hui cepat meloncat berdiri, diikuti oleh piausu lainnya. "Siapa di situ?" bentak Lou Kiat Hui yang sudah mencabut pedangnya, lalu dia meloncat ke arah suara batuk tadi. Akan tetapi pada saat itu dia merasa ada angin menyambar dan ada orang berkelebat di dekatnya.
Nampak bayangan remang-remang karena cuaca yang gelap dan yang hanya mendapat penerangan dari lampu yang tergantung agak jauh dari situ. Akan tetapi dapat dibayangkan betapa kaget hati orang Shiloh ini ketika melihat betapa bayangan itu telah mendorong daun pintu dan memasuki kamar bicu. Hei, tahan! Dia meloncat ke kamar, akan tetapi cepat menghindar ketika dari dalam kamar itu meloncat bayangan tadi, kini sudah mengempit tubuh bicu. Lepaskan dia, bentak Piao Su yang lain sambil menubruk dengan goloknya. Plak! Terang! Piao Su itu roboh dan goloknya terlempar. Berhenti! Siapa engkau berani menculik orang? Teriak Lou Kiat Hui sambil mengejar. Bayangan itu membalik dan Lou Kiat Hui yang tidak dapat melihat jelas muka orang karena cuaca yang gelap, sudah mendorong dengan tangan kirinya. Dia tidak berani lancang mempergunakan pedangnya. Akan tetapi bayangan itu tidak mengelak, melainkan menangkis dorongan itu dengan gerakan sembarangan. Plak! Ah! Lou Kiat Hui terhuyung dan merasa betapa tangkisan itu membuat lengan kirinya seperti lumpuh rasanya. Maklumlah dia bahwa dia menghadapi lawan tangguh, maka dia sudah menubruk lagi dengan pedangnya, membabatkan pedang ke arah kedua kaki lawan, dilanjutkan dengan tusukan ke arah lambung. Namun, dengan lincah dan mudahnya, bayangan itu mengelak terus sampai 5 jurus. Kemudian dia membentak dan sebatang tongkat menangkis pedang itu sedemikian kuatnya sehingga pedang terlepas dari tangan Kiat Hui dan sebelum Piao Su ini mampu mengelak, dia sudah roboh tertotok. Para Piao Su lain terbangun oleh suara gaduh, akan tetapi selagi mereka hendak mengeroyok, bayangan itu telah meloncat ke atas dan lenyap di telan kegelapan malam sambil membawa pergi tubuh bicu. Gegerlah para Piao Su. Setelah Lou Kiat Hui dibebaskan totokannya, dia bersama para Piao Su lainnya mengejar dan mencari-cari, namun tidak berhasil menemukan jejak bayangan tadi. Mereka menanyakan kepada para Tosu, namun para Tosu yang lemah itu pun tidak dapat memberi keterangan. Lou Kiat Hui dan teman-temannya lalu mencari terus, sampai beberapa hari mereka mencari di sekitar tempat itu, namun, jangankan menemukan jejak orang itu, bahkan keterangan tentang orang itu pun tidak bisa mereka dapatkan. Mereka tidak tahu siapakah bayangan yang sedemikian lihainya, bayangan yang mempergunakan tongkat. Lou Kiat Hui menghibur Tiong Pek yang merasa berduka dan khawatir sekali. Mereka terpaksa lalu kembali ke Kunting dengan tangan kosong dan biarpun para Piao Su itu masih selalu mencari-cari, namun mereka tidak pernah berhasil dan bicu tetap lenyap tanpa meninggalkan jejak. Siapakah yang menculik bicu? Mari kita ikuti pengalamannya semenjak malam dia lenyap dari kuil itu. Ketika itu, bicu masih menangis perlahan ketika tiba-tiba dia mendengar suara gaduh dan pintu kamarnya jebol. Dia hanya melihat bayangan orang menyerbu masuk dan sebelum dia tahu apa yang terjadi, bayangan orang itu telah meloncat ke depan pembaringannya dan berkata, "Mari kau ikut bersamaku melarikan diri dari mereka, anak yang baik." Bayangan itu lalu menyambar tubuhnya dan bicu tidak mampu bergerak lagi. Dia merasa bingung harus berbuat apa, menyerah atau melawan. Kalau menyerah, dia belum tahu siapa adanya orang ini, kalau melawan, dia merasa tertarik oleh kata-kata yang sifatnya hendak menolongnya membebaskan diri dari Tiong Pek dan para Piao Su itu. Apalagi ketika orang yang membawanya itu kemudian bertanding, dia makin bingung dan khawatir. Akan tetapi ketika dia dibawa pergi dengan berloncatan demikian cepatnya ke atas genteng, tahulah bicu bahwa pembawanya adalah seorang yang berilmu tinggi. Apalagi kini dia sudah melihat orang itu, seorang kakek tua yang berpakaian aneh, bajunya penuh tambalan seperti baju pengemis, namun tambalan-tambalan itu berkembang-kembang, tubuhnya pendek kurus dan mukanya seperti tikus. Setelah terbebas dari pengejaran para Piao Su, kakek itu menurunkan tubuh bicu dan memegang tangannya, menggandengnya dan mengajaknya berjalan kaki menuju ke kota raja. "Nah, engkau kini sudah terbebas dari mereka, anak baik. Aku melihatmu di bawah mereka dan engkau menangis di sepanjang jalan, maka aku tahu bahwa engkau tidak suka mereka bawa dan ingin bebas. Siapakah namamu dan mengapa engkau mereka paksa untuk ikut dengan mereka?" Mendengar keterangan kakek ini, bicu lalu menceritakan keadaan dirinya. "Aku hendak mencari pembunuh ayah kandungku, akan tetapi mereka melarang, karena itu aku berduka dan menangis, kek." Dia menutup penuturannya. Kakek itu tersenyum. "Hahaha, engkau sungguh keras hati dan berbakti. Akan tetapi engkau hanya seorang anak perempuan yang lemah, mana mungkin sendirian saja pergi ke tempat begitu jauh, di luar tembok besar mencari seorang musuh pembunuh ayahmu?
Bagaimana kalau engkau belajar ilmu silat dulu dariku, kemudian setelah pandai baru engkau pergi mencari musuhmu? Bicu tadi telah menyaksikan kelihayan kakek ini, maka dia menjadi girang dan segera menjatuhkan diri berlutut. Terima kasih atas perhatian Suhu terhadap diri Tecu, katanya. Kakek itu tertawa girang dan segera mengangkatnya bangun. Ketahuilah, bahwa gurumu ini dinamakan orang Huai Sin Kai dan aku pemimpin seluruh pengemis Huai Kaipang di daerah kota raja dan sekelilingnya. Engkau boleh menjadi muridku, akan tetapi Huai Kaipang mempunyai suatu peraturan yang melarang menerima anggota wanita. Oleh karena itu, biarpun engkau ini muridku, namun engkau tidak boleh menjadi anggota perkumpulan Huai Kaipang. Mengertikah engkau, Bicu? Tecu mengerti, dan pula, Tecu memang tidak ingin menjadi pengemis. Huai Sin Kai tertawa lagi. Dan mulai saat ini engkau tidak boleh memperkenalkan namamu, karena para piausu dari Uieng Piao Kiok itu tentu akan mencarimu. Maka kalau sampai ada yang mengenal namamu, tentu akan mudah bagi mereka untuk menemukanmu dan aku merasa tidak enak kalau harus bentrok dengan mereka. Mereka terkenal sebagai piausu-piausu yang baik. Tadi pun untuk menolongmu, aku mempergunakan kecepatan agar tidak sampai dikenal oleh mereka. Kalau tidak memakai nama Tecu, habis lalu memakai nama apa, Suhu? Sudah kuperhatikan dirimu. Matamu amat tajam dan indah, merupakan ciri khas bagimu, maka sepatutnya kalau engkau memakai julukan Kim Gan, si mata emas, dan mengingat engkau seorang anak perempuan kecil hidup sendirian di dunia ini dan setelah menjadi muridku engkau kelak tentu akan memiliki kegesitan, maka biarlah engkau tambahkan julukan Yancu, burung walet. Jadi mulai sekarang engkau terpaksa memperkenalkan nama, pakailah nama Kim Gan Yancu. Mulai saat itu, Bicu menjadi murid Huai Sin Kai, diajak pergi ke dalam hutan di sebelah utara kota raja, tinggal di dalam kuil tua dan di situ dia digembleng ilmu oleh kakek yang lihai itu. Dan mulai saat itu dia dikenal di antara para anggota Huai Kaipang sebagai Kim Gan Yancu, murid dari ketua mereka. Biarpun Bicu tidak menjadi anggota Huai Kaipang, namun dia dikenal oleh semua anggota dan disuka oleh para anggota muda, apalagi karena dia dikagumi sebagai murid sang ketua dan memang Bicu berbakat sehingga ilmu silatnya maju dengan pesatnya. Dan karena pergaulan inilah maka sedikit demi sedikit sifat pendiam dari Bicu mulai berubah, menjadi lincah, gembira dan juga cekatan dan cerdas sekali. Demikianlah riwayat Bicu seperti yang diceritakannya kepada Sin Leong dan didengarkan dengan penuh perhatian oleh pemuda remaja itu. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Menurut ceritamu tadi, engkau tidak boleh menjadi anggota perkumpulan pengemis itu, akan tetapi mengapa engkau kini malah menjadi pemimpin para pengemis muda di pasar itu, Bicu? Sin Leong menegur setelah dara itu selesai bercerita. Karena terpaksa. Hal ini terjadi setelah Huai Kaipang bubar. Bubar? Mengapa? Karena dituduh pemberontak oleh pemerintah dan semenjak Suhu tewas. Suhumu, kakek Pangcu yang lihai itu tewas? Siapa yang membunuhnya? Dikeroyok pasukan pemerintah. Ketika itu Suhu sedang menghadiri pesta pernikahan keluarga pendekar sakti Yap Kun Leong, dan entah mengapa aku sendiri tidak tahu, pesta itu diserbu oleh pasukan tentara, dan Suhu tewas dalam serbuan itu oleh pengeroyokan pasukan, sedang para pendekar Yap Kun Leong dan Chia Bun Hou bersama istri mereka kabarnya ditangkap pasukan. Tentu saja Sin Leong terkejut bukan main mendengar berita penangkapan atas diri ayah kandungnya itu. Akan tetapi menurut kabar, mereka berempat itu berhasil meloloskan diri lagi dan kini menjadi buronan pemerintah. Pemerintah memang sewenang-wenang, masa Suhu dan para pendekar sakti itu dianggap pemberontak. Terpaksa Huai Kaipang bubar dan karena tidak puas dengan kelaliman pemerintah, maka aku lalu memimpin para pengemis muda itu yang sebagian besar merupakan keturunan para anggota Huai Kaipang, untuk sekedar mengacau pemerintah. Dan itu pula sebabnya maka ketika pasukan mengejarmu dan menuduhmu sebagai pemberontak buronan, kami menolongmu mati-matian. Sin Leong menarik napas panjang. Ternyata darah remaja ini pun mengalami hal-hal yang amat pahit. Akan tetapi dia mengusir semua itu dari kenangannya dan dia tersenyum memandang wajah yang manis itu. Kiranya engkau sekarang telah menjadi seorang pendekar wanita yang memiliki ilmu kepandaian tinggi. Tidak berani aku menganggap diri begitu, Sin Leong.
Memang benar aku telah menerima latihan-latihan ilmu silat tinggi dari mendiang suhu sehingga kalau dibandingkan dengan dahulu ketika kita masih sama-sama belajar kepada Napiausu, tentu saja aku telah memperoleh kemajuan pesat sekali. Akan tetapi setelah berkecimpung di dunia Kang Ou, aku tahu benar bahwa kepandaianku masih belum masuk hitungan. Aku harus mematangkan kepandaianku lebih dulu, barulah aku akan berangkat ke utara mencari pembunuh ayah. Aku akan membantumu, Bicu. Kita akan mencari keterangan dari ayah tiriku, kemudian aku akan menemanimu mencari ke utara. Ingat aku datang dari Lembah Naga dan aku mengenal daerah di utara. Bicu tersenyum. Dan aku pun tadi telah berjanji untuk membantumu menghadapi musuh besarmu. Sin Liong mengangguk-angguk. Memang sebaiknya kita saling bantu. Kita bersama-sama mencari pembunuh ayahmu dan pembunuh ibuku, kita berdua orang-orang yatim piatu memang sudah selayaknya saling bantu. Engkau baik sekali, Sin Liong. Aku girang dapat bertemu denganmu. Dan aku pun girang sekali. Mari kita percepat jalan kita, itu dusun di mana tinggal keluarga Kui sudah nampak. Hari sudah hampir gelap. Mereka lalu mempercepat jalan mereka, setengah berlari-larian menuju ke dusun di depan dan waktu itu sudah hampir senja. Akhirnya mereka berjalan memasuki dusun itu dan mereka berdiri di luar pekarangan sebuah rumah yang cukup besar. Sampai di sini Bicu termangu-mangu. Sin Liong, kau masuklah saja dulu, bisiknya. Aku merasa malu, karena kalau kuingat betapa aku telah mencopet barang-barang mereka. Ah, mereka tidak akan tahu. Kau masuklah dulu, kalau engkau lihat tidak ada halangan bagiku untuk masuk, baru engkau panggil aku. Kau boleh beritahukan dulu kepada mereka tentang kehadiranku. Akhirnya Sin Liong menyetujui juga karena memang dia sendiri baru saja akan bertemu dengan keluarga Kui, maka tidak enaklah kalau datang-datang dia membawa teman. Lebih baik dia melihat gelagat lebih dulu, kalau sekiranya keluarga itu tidak keberatan menerima Bicu, baru dia akan memanggil darah itu. Andai kata mereka berkeberatan menerima Bicu, dia sendiri pun tidak akan mau tinggal di situ. Baik, kau tunggu di sini sebentar, katanya dan dia lalu melangkah masuk. Pekarangan rumah itu sunyi saja, bahkan serambi depan juga kelihatan sunyi tidak nampak adanya seorang pun. Karena merasa bahwa dia adalah seorang anggota keluarga ini, maka Sin Liong ingin mengejutkan mereka dengan kemunculan yang tiba-tiba melalui pintu belakang. Dia lalu mengambil jalan memutar, melewati samping rumah di mana terdapat sebuah kebun yang cukup luas. Selagi dia jalan berindap-indap dengan jantung berdebar tegang penuh kegembiraan dan membayangkan betapa keluarga itu akan kaget sekali melihat kemunculan yang tiba-tiba dan betapa akan gembiranya pertemuan antara dia dan keluarga itu, terutama dengan adik-adiknya, Lan Lan dan Lin Lin. Tiba-tiba terdengar bentakan-bentakan halus dan nyaring dan dari ujung tikungan dinding rumah itu berloncatan keluar dua orang gadis remaja yang cantik-cantik dan lincah, yang bukan lain adalah Lan Lan dan Lin Lin. Dua orang darah remaja kembar ini masing-masing memegang sebatang pedang dan tanpa banyak cakap lagi mereka sudah menyerang Sin Liong dengan ganasnya. Diserang secara tiba-tiba itu Sin Liong tidak menjadi gugup dan dengan beberapa kali melangkah ke belakang saja dia sudah dapat menghindarkan serangan-serangan pedang itu. Nanti dulu, serunya. Maling hina, engkau sudah bosan hidup, bentak seorang di antara sepasang darah kembar itu dan dengan loncatan cepat dia sudah menyerbu dan menusukkan pedangnya ke arah dada Sin Liong. Dia tentu kawan-kawan para pencopet itu, encilan. Hajar saja, bentak darah kedua dan dia pun menerjang ke depan dan mengayun pedangnya menyerang ke arah kedua kaki Sin Liong. Tahan dulu. Sin Liong membuat gerakan kaku menarik tubuh atas ke belakang menekuk lututnya sehingga tusukan pedang Lan Lan tadi luput dan ujung pedang itu berhenti di depan hidungnya, sedangkan ketika pedang Lin Lin menyambar lutut, dia cepat meloncat ke belakang menghindarkan diri. Biarpun gerakannya kaku karena memang Sin Liong tidak ingin memamerkan kepandaian, namun tentu saja gerakan ini dengan mudah dapat membebaskan dia dari serangan yang tiba-tiba itu. Lan Lan dan Lin Lin, tahan dulu. Teriaknya ketika melihat mereka menyerang lagi sehingga terpaksa dia meloncat ke sana-sini seperti monyet menari-nari, namun semua serangan bertubi-tubi itu luput semua. Mendengar disebutnya nama panggilan sehari-hari mereka, dua orang darah kembar itu makin marah. Kurang ajar kau, bentak mereka hampir berbareng dan kini pedang mereka digerakkan makin gencar, bertubi-tubi mendesak ke arah Sin Liong.
Diam-diam Sin Leong gembira menyaksikan gerakan dua orang adik tirinya itu karena dia memperoleh kenyataan bahwa gerakan mereka cukup gesit dan mengandung tenaga sinkang yang lumayan. Dia pun tidak mau memperkenalkan diri lebih dulu karena dia ingin menguji lebih jauh sampai di mana tingkat kepandaian dua orang adik kembarnya. Tentu saja dia selalu membuat gerakan kaku dan terdesak, namun tak pernah ujung kedua batang pedang itu dapat menyentuh ujung bajunya sekalipun. Tiba-tiba nampak bayangan orang berkelebat dan ternyata Bicu sudah meloncat cepat ke tempat itu dan tangan kanannya memegang sebatang ranting kayu sebesar lengan. Dengan gerakan indah dia menangkis dengan ranting kayu itu. Trak! Trak! Dua batang pedang itu terpukul mundur dan ternyata tangkisan ranting kayu yang digetarkan hebat itu membuat dua orang darah kembar ini terkejut karena mereka merasa betapa pedang mereka tergetar dan tangan mereka nyeri. Jangan takut, Sin Leong, biar aku menghadapi mereka, bentak Bicu. Dua orang darah kembar itu terkejut dan heran. Mereka terbelalak memandang kepada Sin Leong dan dengan berbareng bibir mereka bergerak. Sin Leong, Lan Moi dan Lin Moi, apakah kalian tidak mengenal kakakmu sendiri? Aku adalah Sin Leong, kata Sin Leong dengan suara gemetar karena terharu. Dua orang gadis itu terbelalak, lalu melemparkan pedang dan mereka berlari menghampiri pemuda itu. Leong Koko. Lan Lan dan Lin Lin merangkul dengan wajah berseri gembira. Sin Leong teringat ibunya. Dia merangkul dua orang darah kembar itu dengan penuh kasih sayang. Lan Moi dan Lin Moi, kalian telah menjadi dua orang darah yang amat manis dan cantik jelita, juga kepandaianmu hebat, hampir saja aku kalian jadikan bakso. Akan tetapi dua orang darah remaja kembar itu tiba-tiba menoleh dan memandang kepada Bicu yang masih berdiri bengong sambil tetap memegang ranting kayu di tangannya yang tadi dipergunakannya untuk melindungi Sin Leong. Dia memang mempunyai kepandaian istimewa dalam memainkan senjata tongkat, yaitu ilmu tongkat Ngolian Panghoat, ilmu tongkat lima teratai, yang dipelajarinya dari mendiang Huai Sin Kai. Leongko, siapakah dia? Tanya Lan Lan. Sin Leong baru teringat kepada Bicu maka cepat-cepat dia memperkenalkan. Bicu, inilah adik-adikku itu, Kui Lan dan Kui Lin. Lan Moi dan Lin Moi, ini adalah Be Bicu, yang pernah menjadi sumoiku. Ah! Dua orang darah kembar itu berseru girang dan mereka segera tersenyum ramah kepada Bicu. Lenyaplah kemarahan Bicu tadi ketika melihat dua orang darah kembar itu tersenyum demikian manisnya. Leongko, engkau mengagetkan orang saja. Lan Lan menegur. Kenapa tidak langsung masuk dari pintu depan? Sin Leong tersenyum. Aku memang ingin membikin kaget kalian. Bagaimana keadaan kalian sekeluarga? Ayah pasti akan girang mendengar kedatanganmu. Mari, Leongko, ayah berada di dalam. Mari kita temui dia. Enci Bicu, mari ikut, kata Lin Lin yang mendahului mereka lari melalui pintu samping ke dalam rumah sambil berteriak-teriak. Ayah. Leong Koko telah pulang. Sin Leong hanya tersenyum penuh keharuan ketika dia menggandeng tangan Lan Lan mengikuti Lin Lin dan Bicu mengikuti pula dari belakang. Dia ikut gembira melihat penyambutan dua orang darah kembar itu terhadap kedatangan kakaknya dan diam-diam dia merasa iri hati terhadap Sin Leong. Biarpun seperti juga dia, Sin Leong sudah yatim piatu, akan tetapi setidaknya Sin Leong mempunyai adik-adik tiri semanis dua orang darah kembar itu. Sedangkan dia tidak mempunyai siapa-siapa. Kui Hok Boan tercengang ketika mendengar bahwa Sin Leong muncul secara tiba-tiba di rumahnya. Diam-diam dia merasa tidak senang dan menganggap kedatangan ini sebagai gangguan. Selama beberapa tahun ini, semenjak pindah dari Lembah Naga, dia hidup tenteram sebagai seorang hartawan dan tuan tanah yang disegani di dusun itu. Seperti telah diceritakan di bagian depan, Kui Hok Boan yang tampan dan selalu berpakaian seperti sastrawan ini, semenjak kematian istrinya, yaitu Leong Si Kui ibu kandung Sin Leong, segera meninggalkan Lembah Naga karena memang hal ini diharuskan oleh Raja Sabutai. Ketika meninggalkan Lembah Naga, Kui Hok Boan membawa harta bendanya, yaitu harta pusaka yang didapatkannya di Istana Lembah Naga. Maka dia dapat hidup sebagai seorang hartawan besar di dusun dekat kota raja itu dan mempunyai sawah yang luas sekali. Dia hidup dengan tenteram, mendidik dua orang putrinya dan dua orang keponakannya, yaitu Kuan Siong Bu dan Te Beng Sin. Selama ini dia mengambil beberapa orang selir, akan tetapi tidak pernah menikah kembali dan di antara selir-selirnya tidak ada yang mempunyai anak.
Dia tidak pernah lagi ingat kepada Xin Liong yang dianggapnya dan diharapkannya telah meninggal dunia. Maka, tentu saja dia tercengang ketika mendengar suara Lin Lin yang meneriakkan kedatangan Xin Liong. Betapapun juga, Kui Hokboan adalah seorang yang cerdik. Dia dapat menekan perasaan tidak senangnya dan dengan muka berseri dan senyum lebar dia keluar menyambut kedatangan anak tirinya itu. Alisnya terangkat ketika dia melihat Bicu ikut masuk bersama dua orang putrinya dan Xin Liong. Akan tetapi sepasang matanya membuat Bicu diam-diam mencatat bahwa tuan rumah ini tergolong seorang laki-laki yang matanya berkilat dan berminyak apabila memandang wanita. Sebagai seorang darah remaja yang sudah biasa bergaul dan setiap hari berada di pasar, tentu saja Bicu dapat mengenal pandang mata para laki-laki yang memandangnya. Sejenak Kui Hokboan dan Xin Liong saling pandang dan dalam waktu singkat itu masing-masing telah menilai. Bagi Xin Liong, ayah tirinya itu nampak lebih kurus dari biasanya, dan kini telah berkumis dan berjenggot pendek. Di lain pihak, Kui Hokboan memandang wajah Xin Liong penuh perhatian dan dia harus mengakui bahwa anak tirinya ini telah menjadi seorang pemuda remaja yang tampan dan membawa sifat-sifat gagah yang tersembunyi. Maka dia bersikap hati-hati sekali dan sambil tersenyum lebar dia maju menghampiri. Bersambung ke bab 45. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.